Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Orang-orang pun segera berkerumun membentuk gunung dan lautan di Sekte Azure Dragon. Dapat dikatakan bahwa, semua karakter yang terkenal di seluruh benua 9 provinsi berkumpul di sana. Baik itu orang yang terkenal, yang tidak diketahui, yang lama, yang muda, yang memiliki sekte, yang memiliki acara, hiburan, dan banyak jenis lainnya, semua jenis karakter yang bisa dipikirkan ada di sana. Tetapi pada saat itu, tatapan semua orang terkonsentrasi pada area di atas pegunungan Azure Dragon. Karena mereka tahu bahwa di tempat itu, pertempuran yang menarik akan segera dimulai. Apalagi, itu bukan hanya konfrontasi antara dua pakar puncak. Itu adalah pertarungan hebat antara dua orang jenius, dan pertempuran antara para jenius terkuat di benua 9 provinsi saat ini. Junior Chu Feng, aku akan bergerak lebih dulu kalau begitu, ucap Zhang Tianyi. Tiba-tiba ketika Zhang Tianyi berdiri di udara, dia dengan sopan menggenggam tangannya ke arah Chu Feng, sementara dia berada ribuan meter darinya. Zhang senior, tolong bimbingannya, balas Chu Feng. Chu Feng juga dengan ringan tersenyum, dan dengan cara yang sama menggenggam tangannya ke arahnya. Meraung. Melihat itu, Zhang Tianyi juga tidak ragu. Dia dengan eksplosif berteriak, dan menyerang terlebih dahulu. Dia tidak menggunakan keterampilan bela diri, dan hanya meninju di udara. Ketika pukulan itu keluar, kekuatan surga segera melonjak. Riak yang terlihat oleh mata telanjang itu melesat menembus langit yang damai, dan dengan kekuatan yang mengerikan, riak itu ditekan ke arah Chu Feng. Zhang senior, aku khawatir serangan tingkat ini tidak berguna bagiku, ucap Chu Feng. Namun untuk menghadapi serangan Zhang Tianyi, Chu Feng hanya tersenyum dengan tenang. Dia berdiri dengan tangan di belakang, dan bahkan tidak bergerak. Dengan pikirannya, formasi spiritual berwarna biru muncul di depannya untuk memblokir pukulannya. Bang! Dengan ledakan besar, kekuatan surga dan formasi spiritual langsung bertabrakan. Tetapi ketika riak yang mengerikan itu menghilang, semua orang dengan heran menemukan bahwa, pukulan Zhang Tianyi sebenarnya tidak dapat memindahkan formasi spiritual sedikit pun. Serangan kasual Zhang Tianyi itu dapat dengan mudah diblokir oleh Chu Feng. Hehehe, formasi spiritual ini benar-benar tidak sederhana. Namun sayangnya, jika kamu hanya mengandalkan formasi spiritual saja, kamu pasti tidak akan dapat memblokir serangan berikutnya, ucap Zhang Tianyi. Namun kemudian, Zhang Tianyi anehnya tersenyum, lalu langkah di bawah kakinya berubah. Segera setelah itu, tangan kirinya meraih udara, dan membentuk busur. Sedangkan tangan kanannya menarik udara, dan membentuk panah. Saat lengannya mengembang dan berkontraksi, panah keemasan dan menyilaukan yang seperti badai, itu terbang dengan cepat ke arah Chu Feng. Busur 100 transformasi. Melihat panah yang memenuhi langit datang ke arahnya, Chu Feng tidak bisa membantu, tetapi mengingat adegan saat itu. Ketika dia bertemu Zhang Tianyi pertama kali, dia telah menggunakan Bow of 100 Transformations. Pada saat itu, Bow of 100 Transformations milik Zhang Tianyi dapat dikatakan tak terbendung. Jangankan dia, bahkan Ziling saja tidak dapat memblokir mereka. Dan pada hari ini, Zhang Tianyi menggunakan Bow of 100 Transformations sekali lagi. Ini menyebabkan Chu Feng diam-diam bersukacita, dan dia bahkan sedikit bersemangat. Karena dia selalu ingin tahu, tentang busur 100 transformasi akan lebih unggul ketika dia, yang juga terampil dalam keterampilan bela diri itu, berada di tingkat kultivasi yang sama dengan Zhang Tianyi. Jadi pada saat panah emas yang memenuhi langit dengan padat terbang ke arahnya, tidak hanya Chu Feng tidak menghindarinya, dia bahkan menyingkirkan formasi spiritu berwarna biru di depannya. Segera setelah itu, Chu Feng membuat kuda-kuda. Ia melambaikan kedua tangannya, dan busur emas yang besar juga muncul di telapak tangannya. Saat lengan kanannya menarik, panah emas yang tak terhitung jumlahnya meledak secara eksplosif. Wush wush wush.
Pada saat itu, suara angin di langit segera terdengar, dan sinar keemasan melesat ke segala arah. Dengan sangat cepat, panah-panah emas dari kedua sisi saling bertabrakan. Dan di udara, riak-riak emas terus diciptakan. Adegan itu sangat menyilaukan. Oh surga, sangat kuat, itu terlalu kuat. Apakah ini bentrokan antara yang terkuat di generasi muda? Ucap orang-orang. Setelah melihat kekuatan menyilaukan dan mengerikan di langit, orang-orang yang mengamati tanpa henti menghela nafas kagum. Itu karena, bahkan banyak orang di generasi tua tidak dapat membuat serangan seperti itu. Beberapa orang bahkan belum pernah melihat perkelahian dengan kekuatan seperti itu sebelumnya. Jadi mereka sangat tertarik pada suasana yang mereka berdua ciptakan, dan mereka semua bersemangat tanpa henti saat mereka menonton kedua jenius ini. Dan harus dikatakan juga, bahwa busur 100 transformasi Chu Feng dan Zhang Tianyi digunakan dengan sangat terampil. Tetapi tidak peduli seberapa dekat kekuatan mereka satu sama lain, itu masih ada pemisah antara yang kuat dan yang lemah. Setelah panah yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus bertabrakan, perubahan segera muncul. Panah emas yang ditembakkan Chu Feng benar-benar mulai menerobos titik-titik pusat persimpangan, lalu terus menembak ke arah Zhang Tianyi. Pada awalnya, Zhang Tianyi masih bisa menggunakan beberapa metode tubuh untuk menghindarinya di udara. Tetapi secara bertahap, panah emas yang ditembakkan oleh Chu Feng menjadi semakin banyak, dan sudah melampaui ruang lingkup yang bisa ditahan oleh Zhang Tianyi. Meraung. Akhirnya, tepat ketika beberapa panah datang dan akan memenuhi tanda mereka, Zhang Tianyi tiba-tiba berteriak dengan keras. Kemudian, busur 100 transformasi di tangannya segera menghilang. Dan yang mengganti itu adalah, cahaya berwarna merah berkedip di kedua telapak tangannya. Ledakan, bang. Segera setelah itu dia melambaikan jubahnya, dan membuang kedua telapak tangannya. Area api yang luas menyembur keluar dari telapak tangannya, dan dengan paksa melelehkan semua panah emas yang ada di langit. Itu sebenarnya keterampilan bela diri peringkat 6. Tapi sayangnya, Chu Feng juga bukan karakter yang sederhana. Melihat api yang memenuhi langit, dan tampak seperti gelombang saat mereka mendekat, dia bahkan tidak mengerutkan keningnya. Dia hanya mencibir, dan ketika dia mengepalkan satu kepalan tangannya, dengan raungan naga, sebuah pedang panjang berwarna emas dan mempesona muncul di tangannya. Setelah longsword emas itu muncul, tekanan tak terbatas juga turun dari langit. Segera, tekanan itu langsung memadamkan api yang dikirimkan Zhang Tianyi. Bukankah ini adalah keterampilan unik Void Zenren? Bila teriakan naga Void, ucap pendiri sekte. Melihat pedang panjang emas Chu Feng dimunculkan, serta tekanannya yang menutupi seluruh langit, mata pendiri Azure Dragon langsung menyala. Karena dia sudah mengenali bahwa, itu adalah keterampilan bela diri peringkat 7 yang diciptakan Void Zenren, yaitu bila teriakan naga Void. Apa? Bila teriakan Void Dragon, mungkinkah keterampilan unik leluhurku telah ditangkap oleh Chu Feng, ucap tetua sekte Void. Dan setelah mendengar kata-kata pendiri Azure Dragon, wajah beberapa tetua manajer dari sekte Void berubah sangat terkejut. Karena bagi mereka, bila teriakan naga Void dapat dikatakan sebagai keterampilan unik yang dapat menahan benteng. Namun sayangnya itu tidak berguna, karena tidak ada yang bisa memahaminya. Jadi, itulah sebabnya keterampilan itu hilang selama bertahun-tahun. Namun pada saat ini, Chu Feng benar-benar memahami keterampilan unik sekte Void mereka, yang telah hilang selama hampir 1000 tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Sangat kuat. Benar-benar terlalu kuat. Chu Feng memang jenius yang mengagumkan. Dari 1000 tahun di sekte Void aku, begitu banyak orang yang tidak dapat memahami Blade of Void Dragon Cry ini. Aku tidak akan pernah berpikir, bahwa Chu Feng benar-benar dapat melakukannya. Dalam hidupku, ini suatu kehormatan untuk dapat melihat keterampilan bela diri yang dibuat oleh leluhurku. Ucap kepala sekte Void. Dibandingkan dengan keterkejutan para tetua lainnya, kepala sekte Void memiliki wajah penuh kehormatan. Karena pada kenyataannya, pedang Chu Feng dari Void Dragon benar-benar kuat. Setelah menggunakan Blade of the Void Dragon Cry, dia benar-benar tak terhentikan.
Terlepas dari apapun keterampilan bela diri yang digunakan Zhang Tianyi saat ini, itu tidak mampu mengalahkan Chu Feng. Bahkan dengan keterampilan bela diri peringkat 7 yang sama, ia tidak mampu bertarung melawan Blade of Feng Void Dragon Cry milik Chu Feng. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, Zhang Tianyi mengeluarkan pedang kayu ilahi dari punggungnya, dan menggunakan elite armamen untuk bertarung melawan pedang Void Dragon Cry milik Chu Feng. Harus dikatakan bahwa, kekuatan elite armamen memanglah kuat. Setelah dia memegang Divine Wood Sword di tangannya, seluruh atmosfer Zhang Tianyi menjadi beberapa kali lebih kuat. Simbol bergerak di sekitar tubuhnya, itu seolah-olah manusia dan pedang adalah satu. Gayanya diartikulasikan dengan baik, dan perilakunya juga sangat menindas. Dia benar-benar mendorong mundur Chu Feng terus-menerus. Junior Chu Feng, lakukan langkahmu selanjutnya. Biarkan aku, Zhang Tianyi, merasakan kekuatan Asura Ghost Axe kamu. Mari kita lihat, apakah Asura Ghost Axe kamu lebih kuat, atau pedang kayu ilahi aku yang lebih kuat, ucap Zhang Tianyi. Tiba-tiba saja, mereka berdua bentrok sekali lagi. Dengan kekuatan Divine Wood Sword, Zhang Tianyi memaksa Chu Feng kembali beberapa meter lagi. Sedikit rasa sombong tidak bisa untuk tidak muncul di wajahnya, dan dia benar-benar pergi ke depan, lalu meminta Chu Feng untuk menggunakan elite armamennya. Baiklah, aku akan memenuhi permintaanmu, balas Chu Feng. Atas permintaan Zhang Tianyi, Chu Feng pun tidak menolaknya. Dia tersenyum ringan, lalu cahaya melintas di telapak tangannya. Segera, Asura Ghost Axe yang besar dan mendominasi muncul di tangannya. Ketika Asura Ghost Axe muncul, bahkan udara di sekitarnya tidak bisa menahan rasa gentar. Ketika yang kuat mungkin dapat menelan segalanya, maka setiap orang bisa merasakan kekuatan kuat Chu Feng. Sangat kuat. Jadi itu Asura Ghost Axe. Aku mendengar bahwa klan Jie dan kekuatan lainnya menjebak Chu Feng saat itu, ini karena Asura Ghost Axe itu. Selanjutnya, mereka menjadikan Chu Feng sebagai buronan seperti yang mereka inginkan. Alasannya adalah, bahwa mereka ingin mengambil Asura Ghost Axe untuk diri mereka sendiri. Memang layak menjadi persenjataan elit yang dikuasai. Kekuatan ini jelas-jelas jauh lebih kuat daripada pedang kayu ilahi milik Zhang Tianyi. Sepertinya hasil dari pertarungan hari ini telah ditetapkan, dan yang terkuat memang masih Chu Feng, ucap orang-orang. Setelah melihat Asura Ghost Axe, kerumunan tanpa henti menghela nafas dalam kekaguman, dan sangat terpana oleh Asura Ghost Axe. Hahaha, lebih seperti itu, ucap Zhang Tianyi dengan bangga. Dan melihat Chu Feng akhirnya menggunakan elite armamennya juga, Zhang Tianyi tampak sangat bersemangat dan benar-benar melompat kegirangan. Melambaikan pedang panjangnya, dan dia memulai serangan sengit pada Chu Feng lagi. Selain itu, kali ini dia beberapa kali lebih kuat daripada kekuatannya sebelumnya. Oh, menghadapi serangan Zhang Tianyi yang tiba-tiba meningkat dalam hal kekuatan, sudut mulut Chu Feng segera naik, dan dia berdiri di tempatnya, namun tidak mengelak atau menghindarinya. Ketika Divine Wood Sword Zhang Tianyi yang berputar dengan simbol-simbol bercahaya, dan juga memiliki semburan tekanan. Saat mendekatinya, Chu Feng segera melambaikan tangannya, dan menggunakan Asura Ghost Axe-nya. Wush! Ketika Asura Ghost Axe bergerak, itu langsung membuat suara angin mirip dengan serigala yang menangis dan hantu yang melolong. Segera setelah itu menjadi bilah cahaya berwarna hitam setengah bulan berbentuk, dan bertabrakan dengan Divine Wood Sword. Bang! Dua senjata itu saling bentrok, dan itu menyebabkan suara tabrakan baja yang menusuk telinga menyebar di udara. Kekuatan yang kuat segera bergerak, bahkan Chu Feng mundur beberapa langkah. Tapi melihat kembali kepada Zhang Tianyi, dia sebenarnya terpaksa terbang mundur selama puluhan meter. Selain itu, jika seseorang melihat dengan hati-hati, maka mereka akan menemukan pada saat itu juga bahwa, lengan Zhang Tianyi yang memegang pedang kayu ilahi benar-benar gemetar ringan, dan itu jelas-jelas telah menerima tekanan besar. Asura Ghost Axe Junior Chu Feng memang kuat. Karena dalam hal kekuatannya saja, dia sudah benar-benar menindas aku. Apakah ini, kekuatan dari elit senjata yang dikuasai?
Mungkin saja, elit armamen biasa benar-benar tidak dapat didiskusikan pada level yang sama dengan Mastered Elit Armamen, pikir Zhang Tianyi. Pada saat itu, Zhang Tianyi juga mengerutkan alisnya dengan erat. Itu adalah pertama kalinya dia merasakan kekuatan kuat Chu Feng. Zhang Senior, sebelum kemenangan dan kekalahan diputuskan, kamu jangan pernah terganggu dan ceroboh. Dan tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berteriak dengan eksplosif. Dan ketika Zhang Tianyi bereaksi, dia sudah tiba di depannya. Asura Ghost Axe yang besar dengan suara menembus di udara, itu telah menebasnya lagi. Kecepatan Chu Feng benar-benar terlalu cepat. Dia sama sekali tidak memberikan waktu bagi Zhang Tianyi untuk menghindar, dan di dalam situasi itu, dia hanya bisa memegang pedang kayu ilahi dengan erat di tangannya, lalu menyalurkan kekuatan di tubuhnya ke dalam pedang kayu itu. Ketika simbol pada Divine Wood Sword menyala lagi, dia tiba-tiba melambaikannya untuk memblokir Asura Ghost Axe Chu Feng, yang saat menyerang ke wajahnya. Dengan suara sing, percikan api pergi ke segala arah, dan riak tercipta dari tabrakan itu. Namun sayangnya, Zhang Tianyi terbang mundur beberapa meter lagi. Namun yang berbeda adalah, gemetaran di lengan kanannya menjadi lebih berbeda, dan itu sejenis perasaan mati rasa yang bahkan lebih intens telah memenuhi seluruh lengannya. Tunggu, itu bukan hanya kekuatan dari Asura Ghost Axe saja. Itu adalah kekuatan tubuh junior Chu Feng. Tubuh fisiknya selalu kuat, dan hanya dengan Asura Ghost Axe di tangannya, maka dengan kekuatannya yang sombong, dan itu langsung digunakan olehnya. Tidak, aku tidak bisa melawannya secara langsung. Aku harus menjaga jarak, dan memulai pertarungan jarak jauh. Karena kalau tidak, pedang kayu ilahiku tidak akan bisa bertarung melawan Asura Ghost Axe-nya, pikir Zhang Tianyi. Ketika konfrontasi keduanya berakhir, dan ketika Zhang Tianyi kalah lagi, dia menjadi sadar akan Asura Ghost Axe yang merupakan spesialisasi dalam penyerangan. Jadi, dia buru-buru mengubah jaraknya, dan menggunakan keterampilan bela diri tubuh yang unik. Dia ingin meningkatkan jarak antara dia dan Chu Feng, kemudian menggunakan serangan jarak jauh Divine Wood Sword untuk bertarung melawan Chu Feng. Suara mendesing. Namun sayangnya, di saat dia menggunakan keterampilan bela diri tubuhnya, bahkan sebelum dia bisa bergeser, serangan Chu Feng sudah tiba sekali lagi. Selain itu, tidak peduli apakah itu kecepatan ataupun kekuatan serangan, itu jauh lebih ganas daripada sebelumnya. Oh, baiklah kalau seperti itu, ucap Zhang Tianyi. Saat melihat senyum geli samar yang dikenakan Chu Feng di sudut mulutnya, Zhang Tianyi tiba-tiba tersenyum. Dia tampak seperti sudah tahu segalanya. Tidak hanya kekuatan pertempuran Chu Feng yang sangat kuat, taktik pertempurannya bahkan tidak kalah dengannya. Dan bahkan, Chu Feng mungkin lebih berpengalaman dari dirinya. Sejak awal Chu Feng jelas-jelas sudah tahu, bahwa keuntungan Asura Ghost Axe-nya adalah pertempuran jarak dekat. Jadi, dia tidak akan memberi Zhang Tianyi kesempatan untuk memisahkan jarak. Kesalahan perhitungan dan kecerobohannya, itu telah menyebabkan dia tenggelam dalam situasi berbahaya. Dengan keadaan seperti itu, jika dia terus menggunakan elit armamen untuk bertarung melawan Chu Feng, maka apa yang menantinya hanyalah kegagalan. Namun sepertinya, dia tidak mau kalah dalam pertarungan ini. Dia pada awalnya adalah orang yang tidak mau dengan mudah mengakui kekalahan, dan benar-benar menikmati kemenangan. Meskipun dia tahu betapa mengerikannya kekuatan yang disimpan Chu Feng di tubuhnya, meskipun dia tahu bahwa Chu Feng masih belum menggunakan kartu asnya, dia masih ingin bertarung dengan kekuatan penuhnya, dan sama sekali tidak akan menyerah dalam satu untaian kesempatan. Bukan hanya itu untuk menang, tapi itu juga memberi hormat Chu Feng. Meskipun dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk mengalahkan Chu Feng, tapi dia masih ingin menggunakan sisi terkuatnya untuk bertarung melawan Chu Feng. Jadi, menghadapi Chu Feng yang datang menyerang lagi, dia tidak hanya tidak menggunakan pedang kayu ilahi untuk memblokirnya. Kemudian dengan pikirannya, api berwarna biru segera meledak dari tubuhnya. Teknik misterius terlarang milik Zhang Tianyi telah diaktifkan. Aura di seluruh tubuhnya langsung meroket, dan saat ini kekuatan bertarungnya sudah sangat mengerikan.
Bahkan mereka yang berada di tingkat 6 ranah surga sekalipun, mereka tidak akan dapat mengalahkannya. Dalam situasi seperti itu, wajah Chu Feng juga sedikit berubah. Dia buru-buru menyebabkan cahaya melintas di bawah kakinya, dan kemudian terbang mundur. Itu karena, dia tidak berani untuk berbenturan langsung dengannya. Namun ketika Chu Feng memilih untuk mundur, Zhang Tianyi malah bergegas maju. Memegang pedang kayu ilahi di tangannya, dia menekan ke arah Chu Feng lagi. Lalu bagian yang paling pentingnya adalah, setelah dia secara eksplosif mengaktifkan kekuatan teknik misterius terlarang, bahkan kecepatannya menerima peningkatan juga. Hanya dalam sekejap, situasi di dalam pertempuran telah berbalik. Dari yang awalnya pasif, Zhang Tianyi mulai menjadi agresif, dan mulai menekan Chu Feng sebagai gantinya. Oh surga, mereka sebenarnya api berwarna biru. Apa sebenarnya keterampilan bela diri itu? Perasaan ini sangat kuat. Zhang Tianyi sebenarnya memiliki kekuatan ini. Kekuatan pertempuran yang mengerikan ini, itu hanya melampaui tingkat ke-6 dari ranah surga. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin dia bisa memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu? Mungkinkah dia pengguna tubuh ilahi? Sangat kuat. Ini benar-benar terlalu kuat. Dia sebenarnya mampu menekan Chu Feng, yang memiliki persenjataan elit yang dikuasai hingga ke kondisi ini. Mungkinkah Zhang Tianyi adalah orang terkuat di generasi muda? Ucap orang-orang. Melihat Chu Feng yang terus didorong kembali ke udara, semua orang segera terpana. Itu karena, mereka bisa merasakan kekuatan kuat Zhang Tianyi saat ini. Dapat dikatakan juga bahwa, Zhang Tianyi membuat banyak orang di tempat kejadian menjadi percaya. Bahkan banyak orang yang condong ke arah Chu Feng saat ini, merasa bahwa kekuatan Zhang Tianyi lebih unggul. Karena bagaimanapun, kekuatan pertempuran yang ditunjukkan Zhang Tianyi saat ini benar-benar terlalu kuat. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat banyak orang. Adapun dengan orang-orang yang awalnya sudah condong ke Zhang Tianyi, wajah mereka bahkan menjadi lebih sombong, dan merasa bahwa untuk pertempuran ini, Zhang Tianyi tidak diragukan lagi akan menang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.